semuanya kepada Allah. Nah, ini saya mau membahas agak panjang lebar ini yang poin kedua. Seringkali karena saya berkecimpung dalam dunia pendidikan ya, Ibu Bapak, peserta didik mengalami kalau di sekolah seringkali disebut anak nakal. Tapi saya selalu menghimbau kepada mahasiswa saya atau orang terdekat atau orang yang pernah saya kenal, jangan kita mengecap atau mengeluarkan dari mulut kita bahwa anak tersebut nakal. Karena apa? Karena mereka seperti itu ada maksud, ada tujuan. Seperti apa maksud dan tujuannya? Pertama, bisa jadi mereka adalah mencari perhatian, mencari kasih sayang yang tidak didapatkan di dalam rumah, akhirnya bertindak kurang baik sehingga terkesannya adalah mereka melanggar norma atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, lalu kenapa mereka dicap nakal seperti itu? Karena tadi ya melanggar norma. Nah, bagaimana sikapnya kita sebagai pendidik, entah itu orang tua maupun pendidik di sekolah, ketika menghadapi anak seperti itu, ajak komunikasi. Karena apa? Karena mereka butuh didengar, mereka butuh diperhatikan, tapi sekali-kali jangan ditegur di depan umum. Karena apa? Karena akan membuat mereka turun haibah atau harga diri yang menyebabkan mereka malu. Akhirnya mereka akan terus-menerus bersikap seperti itu, mencari perhatian atau bisa dikatakan melanggar aturan yang ada. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga, keluarga sebagai organisasi terkecil dalam kehidupan seseorang dan memiliki peran penting dalam kebiasaan pendidikan dan pembentukan karakter. Ini benar sekali, Bu. Bagaimana anak kita ke depannya itu dilihat dari sekarang. Dari kapan proses sebenarnya pendidikan anak? Yaitu, mohon maaf, ketika bertemunya sperma dan ovarium. Itu sebenarnya awal mula proses pendidikan untuk anak. Ketika apa? Ketika bertemunya sperma dan ovarium. Maka kalau kita kaitkan ke dalam agama, ketika berhubungan badan seorang suami dan istri, ada doa ya Bu, Bapak. Seperti itu ya. Karena apa? Karena memang pendidikan anak itu berawal dari seperti itu. Paling tidak ibu bapak membaca a'udzubillahiminasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim ya, kalau doanya lupa gitu ya, ketika mau berhubungan badan paling tidak baca ta'awuz atau bismillah. Karena apa? Karena awal mulanya kita mendidik seorang anak itu ketika pertemuan ovarium yang dimiliki perempuan dan sperma yang dimiliki laki-laki. Oke, kita lanjut. Di sini saya mengutip hadis ya, tetapi saya tidak cantumkan bahasa Arabnya, di mana artinya adalah tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik dari adab yang baik. Jadi sebaik-baik pemberian dari orang tua itu bukan harta, Bu, Pak. Bukan fasilitas, bukan uang yang banyak, bukan diajak sering jalan-jalan, bukan, tetapi pemberian yang lebih baik yang kita sebagai orang tua adalah apa? Adab yang baik. Ini memang hadisnya doif ya Pak Bu, tapi hadis ini kontennya tepat dan paling tidak baik untuk kita menjadikan patokan untuk kehidupan kita. Selanjutnya diperkuat oleh hadis riwayat Muslim. Ini nomor 16 1631 yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rizky ya. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya terputus. Semua amal ibadah, jabatan sudah nggak dipakai, di dalam kubur nggak akan ditanya berapa harta kamu, nggak akan. Kan kalau misalnya mau pemilihan-pemilihan ditanya ya Bapak Ibu hartanya berapa, kalau kita dikubur nggak akan ditanya seperti itu Ibu Bapak. Yang ditanya adalah bagaimana amalnya itu, sedekah jariahnya, ilmu yang didapat itu apakah bermanfaat. Yang paling penting adalah anak yang soleh yang mendoakan. Karena apa? Kalau kita memiliki anak soleh, ini adalah investasi dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat? Karena di dunia Bu, bayangkan. Ketika kita orang tua mempunyai kesulitan, nak tolong doakan ibu supaya urusan ibu gampang. Itu doa dari anak itu sangat membantu kemudahan urusan kita sebagai orang tua. Apalagi di akhirat, ketika kita sudah tidak bisa melakukan amal kebaikan, sudah semua terputus.
anak yang soleh mendoakan kita, maka apa? Maka itu pahala tetap ngalir dengan mudahnya. Maka benar tadi ya yang Kak Rizky sudah jelaskan, kalau misalnya anak yang soleh atau soleha itu kalau kita mendidik anak secara soleh-soleh itu tidak ada rugi Pak, malah untung dunia akhirat. Nah, ini ilustrasi gambarnya ini Bapak Ibu dan audiens sekalian. Ini ada anak soleh ya, di sini ibunya yang meninggal ketika mendoakan, maka dalam kuburnya ini ada cahaya seperti itu. Ini ilustrasi gambar seperti ini. Oke, kita lanjut. Lalu karena topik kita hari ini tentang pentingnya keteladanan, maka di sini saya mengacu pada kitab kuning yang berjudul Tarbiyatul Aulad, yaitu kitab pendidikan anak, di mana salah satu pembahasan yang dibahas dalam kitab tersebut adalah tanggung jawab seorang pendidik. Pendidik yang dimaksud di sini adalah orang tua, ibu dan bapak. Pendidik yang dimaksud di sini bisa sebagai seorang guru, seorang dosen ya. Intinya adalah kita semua adalah salah satu tugas kita di muka bumi ini menjadi pendidik. Oke, di sini saya spesifikasikan yaitu pendidik adalah orang tua ya, ibu bapak. Nah, dalam kitab tersebut, ini saya salah ngetik, ini ada 6, seharusnya ada 7. Ada 7 tanggung jawab sebagai pendidik. Apa saja? Yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan iman. Oke. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan moral. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan fisik. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan akal. Tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Dan yang ketujuh, tanggung jawab pendidikan seks. Ini sekedar info untuk Tarbiyatul Aulad. Dulu ketika saya masih kecil, saya pernah baca kitab ini. Kebetulan sekarang sudah ada terjemahannya ya, Ibu Bapak. Ini dulu ada yang 2 jilid. Tapi kalau sekarang ini sudah ada 1 jilid. Saya tunjukkan bukunya mungkin supaya menjadi referensi. Terlihat tidak ya? Nggak jelas ya? Oh, sepertinya kurang jelas ya. Ya, ini lumayan agak tebal ya Bapak Ibu. Cuma isinya atau kontennya luar biasa sekali sebagai panduan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai pendidik adalah pendidikan iman. Ini paling mendasar, paling pertama adalah iman. Seperti apa? Ketika kita melahirkan, seorang ibu melahirkan anak, maka kita mengumandangkan azan, di mana di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Ternyata ibu bapak, hal tersebut ada rahasia, di balik rahasia ada maksudnya. Apa maksudnya? Dengan menggunakan azan, itu seorang anak yang baru lahir, kita sebagai orang memperkenalkan kita adalah ciptaan Allah. Jadi sebelum dia mendengarkan hal-hal yang lain-lain, pertama kali dengarkan azan dan iqomah, itu sebenarnya mengenalkan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu yang kedua, tanggung jawab pendidikan iman adalah mengajarkan masalah halal dan haram. Kenapa halal dan haram? Tadi Kak Rizky juga sudah jelaskan, ternyata menyangkut ya Ibu Bapak kepada kesolehan seorang anak, di mana orang tuanya memberikan makanannya itu halal atau haram. Kenapa? Karena kalau halal, insya Allah akan menjadi sehat. Sehat apanya? Pertama sudah pasti sehat fisiknya, yang kedua adalah sehat jiwa atau mentalnya. Karena apa? Karena kita sehat itu bukan hanya fisik atau jasmani saja Ibu Bapak, tapi kita juga harus sehat secara mental atau secara psikis atau secara kejiwaan. Oke, yang ketiga, tanggung jawab sebagai pendidik ya, mengenai pendidikan iman, memerintahkan untuk beribadah saat umurnya 7 tahun. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Daud, ini saya tidak mengetik atau menuliskan bahasa Arabnya ya, hanya artinya saja. Yang artinya, perintahkan anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun.
Jadi seorang anak sudah kita suruh dari 7 tahun. Ini kenapa 7 tahun ditekankan? Kenapa? Karena mereka sudah agak dewasa. Tapi sejak dini sebenarnya anak-anak sudah harus diajarkan dan diperkenalkan untuk sholat. Tapi dalam hadis ini ditekankan 7 tahun ya. Lalu arti selanjutnya, dan di saat mereka telah berusia 10 tahun, maka pukullah jika mereka tidak melaksanakan. Pukulnya juga jangan kenceng-kenceng Bapak Ibu. Pukulnya juga bukan pukul dendam, bukan pukul benci, tapi pukul dengan kasih sayang. Nah, ini Bunda pukul kamu supaya kamu sholat. Karena kalau kamu tidak Bunda ingatkan, nanti dosanya akan Bunda terima di yaumul kiamah. Nauzubillah ya Ibu Bapak. Maka di sini sudah dijelaskan pertama kali kita menekankan seorang anak sholat itu pada usia 7 tahun, ketika mereka usia 10 tahun masih tidak melaksanakan sholat maka dipukul, dan yang terakhir adalah pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, pisahkan tempat tidurnya itu dengan kita Ibu Bapak. Biasanya kan kita masih campur ya sama anak-anak. Nah, di usia 10 tahun ini mereka harus terpisah ini tempat tidurnya oleh kita sebagai orang tua. Lalu tanggung jawab pendidikan iman yang keempat, yaitu kita mendidik anak-anak untuk cinta kepada Nabi, untuk cinta kepada keluarganya, dan untuk mencintai Al-Quran sejak usia dini. Maka benar dengan adanya antas salam ya, ada pengajian ya tadi saya dengar dari Kak Rizky tiap sore, ini Betul. salah satu wadah kita sebagai umat atau sebagai pendidik untuk mendidik generasi atau anak-anak kita supaya membaca Al-Quran dengan membawa atau mengajak anak-anak datang ke pengajian taklim antasalam. Karena apa? Karena tadi sudah saya sampaikan, lagi-lagi yang iman itu pertama kali salah satu komponennya yaitu dengan kita mengajarkan anak-anak mencintai Al-Quran. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Tanggung jawab yang kedua sebagai pendidik adalah tanggung jawab memberikan pendidikan moral. Nah, ini moral paling penting ini Bapak Ibu yang kedua nih ya, setelah tadi iman number one, kalau bahasa Inggrisnya itu iman harus nomor satu. Karena apa? Kalau kita tidak beriman, nauzubillah ya. Nah, yang kedua itu setelah kita mengenalkan tentang iman, yang kedua kita mengenalkan tentang moral. Nah, apa saja ini komponennya tentang pendidikan moral? Yang pertama, menghindari anak-anak dari perilaku ikut-ikutan atau taklid buta. Nah, masuk taklid buta di sini adalah ikut-ikutan tanpa sumber yang jelas. Misalnya, Bu, kata teman-teman aku, gitu. Misalnya nih Bu ya, Bu kata teman-teman aku kalau misalnya pergi nggak boleh pakai baju warna hitam Bu, nanti diikutin oleh setan misalnya. Itu kan akhirnya ikut-ikutan ya, taklid buta ya, gitu kan. Nah, di sini kita sebagai pendidik mengajarkan kepada anak, "Nak, kalau ada apa-apa, jangan kamu langsung ikuti. Tanyakan itu sumbernya dari mana. Karena apa? Karena pola pikir yang dibentuk dari usia dini itu akan terus berkelangsungan pada periode perkembangan selanjutnya. Setelah anak-anak apa Bu, Pak? Remaja. Setelah remaja, dewasa. Ya, lanjut, yang kedua adalah mencegah agar tidak berlarut dalam kesenangan karena akan berakibat lalai dalam beribadah. Kenapa kok nggak boleh berlarut dalam kesenangan? Karena kita ada naluri manusia Bu ya. Karena kalau kita senang, karena kalau kita happy terus, kita akan lupa lalai. Misalnya lagi azan, hayya ala sholat gitu kan. Kita waktunya sholat karena kita lagi senang berkumpul, bercengkrama, berbicara dengan teman-teman ya, saudara yang dari jauh datang ke rumah. Itu senang ya Bu ya, ada perasaan senang ya. Sehingga kita lupa namanya sudah waktu sholat. Jadi di sini